Halo para pecinta serial Bepanah Antv. Kali ini kita akan membahas serial Bepanah episode 134 sampai dengan 137 versi Indianya. Tentang drama pernikahan Zoya dan Arshad yang persis seperti kisah Om Shah Rukh Khan di film Kuch Kuch Hota Hai. Untuk itu teman-teman tonton saja video ini sampai habis dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini agar berkembang. Berikut cerita sinopsisnya. Karena kesalahpahaman antara Zoya dan Aditya, akhirnya Zoya setuju menikah dengan Arshad Habib, laki-laki pilihan ayahnya, yang mana Arshad adalah seorang dokter. Persiapan pernikahan pun dimulai. Terlihat Zoya menangis di kamarnya mengingat ucapan Aditya. Aditya mengirimkan Haldi untuk Zoya melalui adiknya Arjun. Ibu Zoya tidak mau menerima itu, tetapi Zoya mengatakan bahwa sahabatku yang mengirimkannya untukku. Ibu Zoya pun setuju dengan terpaksa. Saat pemakaian Haldi, Zoya membayangkan Aditya yang memakaikan Haldi padanya dan menangis. Lalu dia sadar bahwa semua itu hanya imajinasinya saja. Hari pernikahan tiba. Zoya di kamarnya sedang berhias dan terlihat tak bahagia dengan pernikahan tersebut, lalu ibunya memberikan sari kemudian keluar dari kamar Zoya. Zoya terlihat mencari sesuatu dan membuka laci, dan menemukan surat yang ditulis Aditya. Dulu dia belum sempat membacanya. Surat tersebut berisi tentang perasaan Aditya kepada Zoya. Zoya membacanya dan menangis. Kemudian mengingat ucapan Aditya, Zoya menangis dengan buruk. Surat tersebut jatuh dan terbawa angin keluar jendela kamar Zoya, dan jatuh di kaca depan mobil Arshad. Lalu Arshad membaca surat tersebut. Zoya kembali berimajinasi Aditya bersamanya dan berbalik bahwa tidak ada apa-apa. Sepertinya perasaan Aditya menghantui Zoya. Dia melihat Aditya di mana-mana dan kata-kata Aditya bergema di kepalanya hingga dia menutup telinganya. Dan Aditya benar-benar ada di sana sekarang memakaikan kerudung Zoya. Aditya berkata, "Aku ingin mengatakan sesuatu, apa kamu mau mendengarkannya?" Kemudian Zoya mengangguk. Aditya berkata bahwa dia tidak bisa melihat Zoya dengan orang lain. "Bagaimana kamu bisa menikahi orang lain ketika ada aku bersamamu? Aku tidak ingin menyusahkanmu, karena itu aku memutuskan, aku akan pergi dari sini. Aku tidak bisa pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Kamu terlihat sangat cantik hari ini," kata Aditya. "Mungkin setelah hari ini kita tidak akan berjumpa lagi. Tapi kumohon tetap ingatlah aku selalu berharap semoga kamu bahagia." Aditya membawa Zoya menuju mimbar pernikahan. Zoya mulai menyadari bahwa dia juga mencintai Aditya. Dia mengingat semua momen mulai dari pertemuan pertama mereka di Musori dan semua yang telah mereka lewati bersama-sama. Sari Zoya tersangkut dan Aditya melepaskannya. Ibu Aditya berdoa kepada dewa agar pernikahan Zoya dan Arshad berjalan lancar tanpa gangguan apapun sehingga Aditya bisa melupakan Zoya untuk selamanya. Kemudian dia menyalakan lilin untuk persembahan, dan lilin itu ditiup angin dan padam. Kembali ke acara pernikahan, semua orang sedang menunggu Zoya. Wasim meminta agar Nur mengecek Zoya ke kamarnya. Tepat akan menaiki tangga, Nur terlihat terkejut. Zoya turun bersama Aditya dan semua orang terkejut. Arshad dan Wasim nampak marah. Aditya memberikan cincinnya kepada Zoya sebagai kado pernikahan darinya. Zoya duduk di mimbar pernikahan. Lagi-lagi sarinya tersangkut pada jam Aditya. Aditya pun melepaskannya. Ayah Zoya mengusir Aditya. Ijab kabul pun dimulai. Bapak penghulu bertanya pada Arshad apakah dia siap untuk menikah dan Arshad menjawab, "Ya, saya siap." Sedangkan pada saat Zoya ditanya pertanyaan yang sama, dia tidak menjawabnya. Aditya tidak mendengar jawaban Zoya dan terlihat memiliki harapan di matanya. Arshad memanggil Aditya dan berkata, "Aku tidak melakukan apapun untuk menyakitimu, aku selalu bersikap baik kepadamu. Sekarang aku benci kamu, hanya karena kamu." Zoya tidak berkata, "Ya, aku siap." Dan pada akhirnya Arshad mengikhlaskan Zoya bersama Aditya. Ayah Zoya meminta Zoya untuk mengatakan di depan semua orang bahwa dia tidak pernah mencintai Aditya, tapi Zoya berkata, "Aku tidak tahu sejak kapan aku mencintainya, Ayah." Wasim sangat marah mendengar pernyataan dari anaknya tersebut. Ibu Arshad sangat marah dengan apa yang terjadi. Dia menganggap Zoya sebagai perusak kebahagiaan putranya dan mengutuk Zoya bahwa Zoya tidak akan pernah bahagia. Zoya minta maaf dan memohon agar Ibu Arshad mencabut kembali kutukannya tersebut. "Kata maaf tidak pantas untukmu," kata ayah Arshad, dan mereka pergi meninggalkan rumah Zoya dengan gusar. Wasim sangat marah dan berkata, "Bagaimana kamu bisa melakukan hal ini untuk yang kedua kalinya? Kamu selalu menyakitiku," kata Wasim.
Aku telah berusaha melakukan yang terbaik ayah, tapi aku tidak bisa menghilangkan Aditya dari ingatanku. Kemudian Wasim mendorong Zoya dan jatuh dalam pelukan Aditya dalam prosesnya. Kemudian dengan marah Wasim mengusir Zoya dan tidak mengizinkan Zoya tinggal di rumahnya. Ibu Zoya berkata, dia memang membuat kesalahan tapi dia tetap putri kita, dan di mana dia akan tinggal kalau bukan di rumah ini. Namun Wasim tetap pada pendiriannya. Ibu Zoya berpesan kepada Aditya agar selalu menjaga Zoya. Aku memberkati kalian, kata Rosnak, dan kemudian dia memeluk Aditya dan Zoya. Wasim terlihat sangat marah dan langsung menyeret Zoya dan Aditya keluar dari rumah. Zoya menangis dengan buruk di luar pintu rumah. Sekian dulu sinopsisnya sahabat, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Untuk versi lebih lengkapnya kalian bisa menonton di channel pemilik lisensinya yaitu Color HD namun berbahasa Hindi dan translator bahasa Inggris.